Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom dan salam dari Bogor Baru. Mulai hari ini sampai kira-kira 15 minggu ke depan, saya akan sharing dengan Anda mengenai kitab Galatia. Nah, Galatia adalah salah satu jemaat-jemaat kecil ya. Galatia terdiri dari jemaat-jemaat kecil atau kita sebut dengan jemaat-jemaat yang berbasis rumah ya, yang berada di sekitar kalau sekarang ini namanya kota Ankara ya. Jadi ibu kota Turki kalau dulu adalah Angora. Jadi dari kota Turki pada zaman dulu itu disebut dengan Angora. Ini berada di lembah Kapadokia. Kemudian kalau di dalam Alkitab kita, ini daerah-daerah ini disebut dengan Antioquia, Listra, Derbe, dan Iconium. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi bukan satu jemaat tapi beberapa jemaat, dan mereka berada di, kalau zaman sekarang ini berada di sekitar ibu kota dari negara Turki atau ibu kota Ankara. Ya, zaman dulu itu mereka berada di kota-kota kecil seperti yang tadi saya sebutkan, Antioquia, Listra, Derbe, Iconium, yang berada di daerah yang disebut dengan Angora. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, surat Paulus kepada jemaat-jemaat ini menekankan atau memperingatkan jemaat di Galatia mengenai pengajaran palsu. Ya, jadi pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan iman Kristiani yang datang kemudian ke Galatia, ke jemaat-jemaat di Galatia ini setelah pelayanan Paulus di sana. Sehingga surat ini mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia mengenai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran iman Kristiani, yaitu kebenaran yang betul-betul harus berbasis pada Kristus. Jadi kebenaran bahwa Kristus adalah juru selamat, bahwa keselamatan yang dilakukan oleh Kristus, karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus Yesus adalah karya keselamatan yang sejati, yaitu untuk menyelamatkan isi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pada tahun 2014 saya berkesempatan ke daerah ini ya, ke jemaat-jemaat yang kecil ini yang tentu saja sudah lagi tidak ada sekarang, tetapi artefaknya atau peninggalan-peninggalan sejarahnya masih ada yang bersifat gereja-gereja rumah yang berada di daerah-daerah perbukitan, kemudian di dalam gua-gua. Nah, saya berkesempatan menuju ke sana sehingga saya sangat tertarik dengan Galatia ini. Dan kemudian 4 tahun kemudian, jadi saya kunjungi pada 2014, 4 tahun kemudian yaitu tahun 2018 saya menulis buku ini ya, kitab Galatia, dibebaskan untuk berbuah. Dan buku ini diterbitkan oleh Perkantas Literatur, merupakan salah satu dari yang disebut dengan pustaka homiletika. Terjual, Anda bisa mendapatkan buku ini secara online ya, jadi bisa beli di toko buku online atau berhubungan langsung dengan penerbitnya, yaitu penerbit Yayasan Perkantas atau Perkantas Literatur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan saya akan membacakan perikop ini kepada kita semua ya. Galatia 1 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya, di sini ditekankan ayat 2 terakhir ayat 2 ini, bagian akhir dari ayat 2, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara, ini adalah salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan sebaiknya kita memahami apa yang dimaksudkan dengan salam ini, karena sebetulnya ini merupakan semacam yang saya sebutkan dengan abstrak
abstrak atau summary, executive summary. Jadi kalau kita menulis laporan ilmiah itu ada yang disebut dengan abstrak atau summary, ya, ringkasan. Dan sebetulnya ayat 1 sampai 4 ini, pasal 1 ayat 1 sampai 4, meskipun ini adalah pembukaan, pendahuluan atau salam kalau di dalam Alkitab kita, judul perikopnya ini adalah salam, ya, salam atau pendahuluan atau pembukaan ini. Sesungguhnya juga ini adalah merupakan semacam summary dari rangkaian seluruh isi kitab Galatia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari sini kita bisa mempelajari dua hal, ya. Hal yang pertama tentang kejelasan status dan komitmen seorang pelayan yang bernama Paulus. Jadi seorang rasul yang bernama Paulus. Nah, kejelasan status seorang pelayan ini begitu penting sehingga Paulus menyampaikan ini di awal dari pembukaan kitab Galatia, ya. Begitu penting mengenal seorang pelayan dan begitu penting status seorang pelayan. Mengapa demikian? Paulus menyampaikan hal ini karena pada saat itu setelah Paulus kemudian datang pelayan-pelayan lain, orang-orang lain sebetulnya yang membawa ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang palsu, apa yang disebut dengan heresi, yaitu ajaran-ajaran yang salah. Tetapi juga ada di kalangan jemaat yang belum memahami betul siapakah itu Paulus. Sehingga Paulus menyampaikan salam ini sekaligus memperkenalkan dirinya. Dan ini merupakan satu penekanan tentang apa yang disebut dengan seorang pelayan, status seorang pelayan, pengenalan tentang seorang pelayan. Tapi Ibu Saudara-saudaraku, mengenal seorang pelayan itu sangat penting, ya. Dan bagi kita pun saat ini kita harus mengenal. Bahkan track record seorang pelayan itu kita harus mengerti betul, karena dari sana kita akan tahu apa yang dia ajarkan, ya, dari track recordnya, dari kehidupannya, dari siapa orang itu, status orang itu, kita akan tahu apa yang dia ajarkan. Bapak Ibu, dari ayat 1 dikatakan begini, Paulus seorang rasul, jadi dia adalah rasul atau apostol, ya, apostol atau rasul. Di dalam bahasa Yunani, ya, apostolos itu artinya messenger atau pembawa berita, dan sering juga disebut dengan apostelein. Jadi apostol, seorang rasul, adalah pembawa berita atau yang dikirim atau yang diutus. Itu artinya dari Paulus. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul, dan kita tahu bersama bahwa Paulus, ya, salah seorang dari orang-orang yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. 11 orang lainnya adalah murid-murid Tuhan Yesus, 12 kurang Yudas. Jadi 11 murid Tuhan Yesus dan Paulus adalah rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, sehingga Paulus mengatakan bahwa dia menjadi rasul bukan karena manusia, bukan karena keinginan manusia, bukan dikirim oleh manusia, juga bukan oleh seorang manusia, juga bukan karena kehendak manusia atau diutus oleh manusia. Tetapi dia menjadi rasul itu karena Yesus Kristus. Ya, dalam ayat 1 dikatakan seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Jadi dia menjadi rasul karena panggilan Yesus dan Allah Bapa. Kemudian Bapa yang telah membangkitkan dia ini yaitu Yesus, Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ayat 1 pembukaan tentang siapakah Paulus ini, tapi sebetulnya ini statement of faith. Jadi pernyataan tentang iman Paulus, yang mana Paulus mengatakan bahwa dia diutus oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, dan Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudaraku, dengan statement ini berarti bahwa Paulus percaya kepada kebangkitan, dan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu begitu penting, ya, kebangkitan itu begitu penting, karena tanpa kebangkitan tidak ada pengutusan, dan tanpa kebangkitan tidak ada kerasulan, ya, tidak ada itu. Karena kebangkitan Yesus itu begitu penting, Paulus mengindikasikan hal ini, ya. Jadi karena Yesus dibangkit dari orang mati, maka maka Yesus mengutus Paulus untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa kebangkitan Yesus atau kita sebut dengan Paskah adalah alasan utama pengutusan, perasulan
dan pengangkatan sebagai rasul. Saudara, Rasul Paulus mengatakan apabila tidak ada kebangkitan maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi memang di sejak awal dari kitab Galatia ini Paulus sudah menekankan hal itu tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan itu penting, dan kebangkitan itu menjadi statement of faith, menjadi salah satu statement tentang iman percaya Paulus, ya, statement tentang iman percaya Paulus. Jadi Paulus menyatakan hal itu. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 4 dikatakan begini, bahwa Paulus diutus sebagai rasul, ya, oleh Yesus yang menyerahkan dirinya oleh karena dosa-dosa kita. Ya, ayat 4 mengatakan begitu, bahwa Yesus yang menyerahkan dirinya oleh karena dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia, yang melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, ya, present evil age, dunia sekarang ini yang jahat. Jadi itulah misi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyerahkan dirinya untuk menghapus, ya, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Dan dunia yang jahat ini tentu saja kuasa perbudakan dosa, ya, dan nilai-nilai duniawi ini, dan dosa yang begitu berkembang, begitu variatif, begitu berkembang, dan dunia yang menolak Tuhan Yesus, dunia yang antikristus yang menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 5, di dalam pembukaan tadi, ya, ayat 5 mengatakan bahwa baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Allah Bapa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, itu adalah basis satu pernyataan iman dan keyakinan iman dari Paulus. Jadi Paulus menyampaikan siapakah dia dan bahwa dia yakin betul akan Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dan untuk membebaskan manusia dari dunia yang jahat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Paulus ini bukan hanya tentang siapa yang mengutusnya, tetapi tentang dirinya sendiri. Ya, dia katakan tentang kejelasan tentang dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan bahwa dialah percaya kepada Yesus Kristus. Dia percaya kepada kebangkitan orang mati. Paulus percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Percaya pada pengampunan dosa karena dia mengatakan bahwa Yesus yang datang untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang memuliakan. Dia percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah dan bahwa dia memuliakan Allah. Dia mengucap syukur dan dia memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Itu adalah Paulus, saudaraku. Itu adalah Paulus yang seorang pelayan, yang rasul, memperkenalkan dirinya, yang tahu betul siapa dirinya, apa hubungannya dengan Yesus, bagaimana dia percaya kepada Kristus, dan yang pegang teguh, keyakinan yang teguh akan imannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak pelayan yang dipanggil dan diutus Tuhan. Ada yang ditabiskan atau kita sebut dengan ordain, tapi juga ada yang tidak ditabiskan, ya. Tapi ya, sebagian besar dari kita ini adalah orang-orang Kristen, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya juga diutus oleh Tuhan di tempatnya masing-masing, ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pelayan di dunia ini. Dan kita dan sebagian besar dari kita bukan orang-orang yang ditabiskan. Jadi ada istilahnya, ada yang diordain, ada yang diangkat, yang diutus secara langsung untuk bekerja full time dalam pelayanan, tapi juga sebagian besar dari kita orang-orang percaya ini yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak diordain, kita ditabiskan. Namun kita diutus, semua orang itu adalah diutus. Ada juga pelayan yang pemahamannya ada banyak pelayan yang pemahamannya tentang keyakinan iman itu belum begitu teguh. Nah, belum lama ini, kira-kira 2 minggu yang lalu, ada berita yang begitu hebat di medsos di Indonesia bahwa seorang pelayan senior yang main-main dengan prinsip keselamatan, yang menyampaikan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh oleh setiap orang dari mana saja. Dia tidak berani menyampaikan, atau dia tidak berani menyampaikan di tengah-tengah pergumulan dan di tengah-tengah waktu dia diwawancarai, ya, dia menyatakan dan kemudian tersebar secara luas di media sosial bagaimana dia tidak berani menyatakan tentang keyakinan imannya, padahal dia adalah
seorang pelayan, seorang pendeta yang sudah lama melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, tidak seperti Paulus. Paulus betul-betul yakin dan teguh akan imannya. Jadi memiliki keyakinan iman yang begitu kuat, dan dari awal surat Galatia ini dia sudah menyampaikan tentang imannya. Jadi statement of faith-nya, pernyataan imannya itu dia nyatakan dari awal surat Galatia ini. Nah, saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Anda bukan seorang pelayan, Anda bukan rasul, tentu saja Anda bukan seorang yang diordain barangkali, tapi seorang hamba Tuhan Yesus. Seorang pelayan Yesus yang diutus Tuhan, karena kita adalah hamba-hambanya, oleh karena itu kita semua diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi juga mungkin Anda seorang pelayan yang ditabiskan. Mungkin juga ditabiskan dan kemudian diutus secara spesifik, secara khusus melayani di gereja atau melayani di persekutuan atau melayani dalam organisasi-organisasi gereja maupun para church atau organisasi-organisasi Kristiani. Nah, apapun posisi Anda, status Anda, panggilan Anda untuk pelayanan, ada prinsip yang sangat penting. Prinsip yang sangat penting yaitu bahwa sebagai hamba Tuhan Yesus Anda harus sungguh-sungguh percaya dan tidak pelin-pelan dan tidak goyah di dalam imanmu. Ya, Anda tidak boleh pelin-pelan. Bagaimana pula kalau Anda belum yakin, kemudian Anda menyampaikan kepada orang lain tidak akan percaya. Jadi Anda sebagai pelayan Tuhan, atau kita sebagai pelayan Tuhan, setiap orang sebagai pelayan Tuhan, kita harus kokoh, penuh keyakinan akan prinsip-prinsip keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga, tidak ada seorang pun untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi prinsip-prinsip itu Anda harus pegang. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya keyakinan dari Paulus, keyakinan dari Anda semua. Keyakinan seorang pelayan menentukan keberhasilan pelayanan. Jadi kalau Anda melayani, maka keyakinan Anda akan iman Kristiani akan menentukan keberhasilan Anda. Keberhasilan dalam pengertian bahwa apakah Anda melayani dengan baik, dengan berhasil atau tidak. Ya, keyakinan seorang Kristen menentukan bagaimana dia hidup sebagai seorang Kristen. Keyakinannya yang menentukan statusnya, ya. Bukan statusnya yang menentukan keyakinannya, tapi keyakinannya yang menentukan statusnya sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tadi saya sebutkan ada dua hal. Yang pertama adalah keyakinan seorang pelayan atau kejelasan iman dan kehidupan seorang pelayan. Dan yang kedua adalah tugas seorang pelayan. Dari pendahuluan kitab Galatia ini kita akan melihat yang kedua, poin kedua dari salam atau paragraf pembukaan ini, yaitu tentang tugas dari Paulus, ya, tugas seorang pelayan. Dalam ayat 3 dikatakan begini, bahwa Paulus ini menyampaikan bahwa dia memberitakan dan menyampaikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 4 dikatakan bahwa dia memberitakan berita tentang keselamatan serta pengampunan dosa. Mengapa? Karena Yesus mengampuni dosa-dosa umat manusia, dosa dunia ini, yang telah menyerahkan dirinya, ya, Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena dosa-dosa kita. Sehingga Paulus menyampaikan berita itu, bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian tugas dari seorang pelayan, tugas dari seorang Paulus sebagai rasul dan tentu saja sebagai seorang pelayan, yaitu memberitakan pelayanan keselamatan oleh Yesus Kristus dari dunia yang jahat ini. Paulus menyampaikan di dalam ayat 4 bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dunia yang jahat ini. Membebaskan manusia dari dunia yang jahat ini. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya bahwa memang sistem dunia yang ada ini adalah
membawa manusia kepada kebinasaan. Jadi sistem yang jahat itu membawa manusia kepada kebinasaan. Sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari sistem dunia yang jahat ini. Yang ditandai dengan apa? Sistem yang jahat ini ditandai dengan dosa-dosa. Dosa yang berkembang, dosa yang begitu banyak, dosa yang berkembang dalam variannya. Jadi varian dosa itu begitu berkembang, macam-macam. Ya, berkembang dan menguasai dunia ini. Dunia yang melawan terhadap Allah, anti Kristen, anti Yesus, anti gereja, anti persekutuan, itu adalah dunia yang jahat ini. Present evil age, ya, dunia zaman yang jahat ini. Dunia yang dimana kemanusiaan di bawah kontrol kejahatan. Jadi humanity atau kemanusiaan itu berada di bawah kontrol kejahatan. Dunia yang menolak akan Tuhan Yesus secara langsung, secara frontal, dunia yang menolak akan Tuhan Yesus. Dan tentu saja dunia yang terdiri dari sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial yang anti kekristenan, yang tidak bersetuju dengan kekristenan, yang menolak gereja, yang menolak ajaran Kristen, dan tentu saja menolak firman Allah, menolak Alkitab, menolak firman Allah. Nah, itulah yang disebut dengan dunia yang jahat ini, ya. Dunia yang ada sekarang ini dan dunia yang jahat ini. Jadi Paulus menjadi pelayan untuk memberitakan pembebasan dari dunia yang jahat ini. Dan pembebasan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus di dalam salam atau paragraf pembukaan ini dia menekankan tentang itu. Menekankan bahwa dia ada sebagai rasul untuk memberitakan kepada manusia, kepada umat manusia, kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu berada di Galatia, tentang Yesus Kristus yang membebaskan mereka dari dunia yang jahat ini. Saudara sekalian, tadi saya sebutkan kepada Anda bahwa kitab Galatia ini summary-nya itu ya summary atau ya kita sebut dengan executive summary atau abstrak atau kalau dalam tulisan ilmiah kita sebut sebagai abstrak ya atau summary atau ringkasan eksekutif. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, aktor atau pelaku atau subjek penyelamatan. Ya, di sini dikatakan Rasul Paulus dipanggil untuk menyampaikan kabar keselamatan itu sebagai rasul oleh Tuhan Yesus dan Bapa dan Allah Bapa sendiri. Jadi aktor dari semua karya penyelamatan itu adalah Allah Bapa di sorga. Melalui Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang melakukan penyelamatan itu, ya, bukan manusia yang melakukan penyelamatan. Makanya Paulus mengatakan, saya dipanggil, aku diutus bukan karena manusia, bukan oleh manusia. Jadi yang menjadi alasan utama yaitu bahwa Bapa di sorga yang adalah Allah Bapa yang menginginkan semua orang itu diselamatkan. Jadi itu poin pertama yang penting dari executive summary ini. Dan yang kedua dikatakan bahwa objek atau karya penyelamatan itu menargetkan umat manusia. Sehingga di sini dikatakan bahwa manusialah yang dibebaskan dari dosa-dosa. Manusialah yang dibebaskan dari dunia yang jahat ini. Secara jelas dikatakan bahwa objeknya itu adalah jemaat, objeknya itu adalah persekutuan. Ditargetkan kepada mereka, kepada isi dunia ini, dan mereka yang percaya, mereka yang menerima, adalah mereka yang menerima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah semacam fondasi dari pelayanan. Jadi fondasi dari pelayanan itu pertama diutus oleh Tuhan Yesus, dan yang kedua menyampaikan karya Tuhan Yesus. Dan di dalam pendahuluan kitab Galatia ini Paulus menyampaikan itu, bahwa dia diutus oleh Tuhan Yesus dan dia memberitakan karya keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Karya keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Karya keselamatan Allah yang dilakukan melalui putra tunggalnya, penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Sebagai seorang pelayan atau hamba, ya, sebagai seorang Kristen, ya, bahkan ketika kita
kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita sharing atau membagikan firman Tuhan, ketika kita berada dalam berbagai media atau forum di mana kita punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu bukan tempat untuk kita berargumentasi, ya, berargumentasi dengan argumentasi pribadi kita. Nah, saya melihat bahwa seringkali kita berargumentasi dengan argumentasi pribadi, ya, dengan pikiran-pikiran kita, dengan pemahaman-pemahaman kita, dengan ide-ide kita. Jadi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang percaya yang diutus Tuhan ke dunia ini, maka kesempatan untuk kita bertemu dan sharing dan menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan itu adalah bukan wadah untuk kita berargumentasi dengan menggunakan argumen-argumen kita, dengan menggunakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat kita. Tetapi sebagai pelayan Anda dipanggil, kita dipanggil untuk gunakan status pelayan itu bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melepaskan manusia dari belenggu dunia yang jahat ini. Tadi disampaikan bahwa membebaskan manusia dari dunia jahat sekarang ini. Dunia yang jahat yang sekarang ini. Jadi itu adalah panggilan utamanya, bukan untuk kepentingan seorang pelayan, tapi kepentingan membebaskan umat manusia, menyampaikan karya Kristus dan membebaskan umat manusia dari kekelaman, dari api kekelaman, ya. Kalau dalam surat Yudas dikatakan api abadi. Jadi Yudas mengatakan begini, bahwa kita harus merampas mereka dari api abadi, api yang tidak padam itu. Harus merampas mereka dari dunia yang jahat ini. Jadi ketika Anda punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka inilah yang menjadi pesan utama, membebaskan dari api abadi, merampas manusia itu dari kebinasaan yang ada di dalam api abadi. Saudara-saudara sekalian, dua hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Rasul diutus oleh Tuhan dan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap pelayan itu, setiap orang sebagai orang Kristen, ya, kita itu diutus sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, dan untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dalam kapasitas dan keadaan kita masing-masing. Nah, sebagai take away message yang pertama yaitu bagi setiap orang, bagi Anda, bagi setiap orang, bagi setiap jemaat, bagi anggota jemaat, bagi semua orang awam, ya, bagi setiap orang Kristen, maka Anda harus kenalilah pelayan Anda dan siapakah mereka. Kenalkanlah ajaran mereka apakah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagi Anda sebagai seorang pelayan, kenalilah diri Anda bahwa Anda adalah pelayan Tuhan Yesus. Harus betul-betul memiliki keyakinan yang penuh sebagai seorang pelayan, dan dengan keyakinan yang kokoh dan kuat itu Anda bisa meyakinkan orang lain bahwa Anda adalah pelayan Tuhan Yesus yang diutus oleh Tuhan Yesus, ordained or unordained, ya, ditabiskan atau tidak ditabiskan, tapi Anda adalah seorang pelayan Tuhan. Dan karena memberitakan, dan Anda dipanggil karena untuk memberitakan hanya karya keselamatan Tuhan Yesus, bukan berargumentasi dengan argumentasi kita, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Dan bahwa sebagai seorang pelayan, bahwa Anda melakukan pelayanan keselamatan, apa yang disebut dengan penyelenggaraan keselamatan, ya, penyelenggaraan keselamatan atau salvation governance, ya. Governance itu masuk dalam pelayanan keselamatan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membebaskan manusia dari dunia yang jahat ini. Saudara, perhatikan itu dalam kehidupanmu dan biarlah itu menjadi bagian yang penting, menjadi bagian keyakinan yang kokoh bagi Anda untuk Anda menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 4, dan kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.